Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Hari ini saya berkorban temanya itu keadaan pemuda zaman sekarang. Nah, pemuda zaman sekarang itu tuh kita ya. Kita itu hidup tuh di zaman akhir zaman. Ciri-ciri kita itu ya biasanya kita itu mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, membual, menyombongkan diri, memfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak mau berdamai, suka mengejek orang lain, garang, tidak suka yang baik, tidak dapat mengangkat diri, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, sok tahu, terus lebih menuruti hawa nafsu, terus gak suka beribadah, sama satu lagi suka menunda waktu. Nah, yang paling sering ini tuh kita suka menunda waktu ya. Kita bisa lihat ayatnya di Lukas 17:11 sampai 19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 sampai 11. Kasih mic, Jos. Ya, kasih mic biar bisa direkam. Lukas 17 ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ayat 12, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ayat 13, dan berteriak, Yesus, Guru kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu dengan imam-imam. Dan sementara mereka tengah jalan, mereka menjadi tahu. 15 dong. 15 Ya, 12. Ketika seorang dari mereka menyadari bahwa ia sudah sembuh, ia kembali sambil bersorak-sorak memuji Allah. Lalu tersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi 10 orang tadi semuanya telah menjadi kaya? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, dari ke-10 orang kusta ini tuh 9 orang tuh biasa itu mirip pemuda zaman sekarang gitu. Tidak tahu terima kasih gitu. Menggambarkan sikap kebanyakan pemuda zaman sekarang. Nah, satu orang balik itu dia ini dengan tidak menunda waktu dia langsung balik ke Yesus, memuliakan dan bersyukur kepada Yesus. Nah, kalau misalnya kita kayak 9 orang pemuda ini tuh kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu tuh yang telah mengasihi kita. Terus kalau yang di 9 orang kusta ini tuh menyembuhkannya ya. Terus kita buka lagi 1 Timotius ayat 6. Berapa? 1 Timotius 1. Pasal 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa? Pasal Timotius pasal 6. Pasal 6 ayat 10. Ayat 9.
Misal. Terus ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam peruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dikatakan di sini tuh orang yang ingin kaya itu sering terjatuh dalam berbagai pencobaan. Ini tuh karena orang yang sangat cinta dengan uang akan menjadi hamba uang. Terus ternyata lebih mementingkan uang lebih dari Tuhan, jadi sama dengan berhala gitu. Nah pencobaannya tuh misalnya jadinya sombong, terus sering berontak terhadap orang tua. Soalnya kan misalnya apa aja dituruti gitu, jadi sering memberontak. Nah terus mengejek orang lain juga yang misalnya lebih miskin gitu. Nah, terus keadaan orang sekarang tuh nah, lebih sekarang tuh lebih orang tuh lebih memikirkan diri sendiri daripada Tuhan. Dibilangnya sih biasanya kingdom of self, bukannya kingdom of God lagi. Terus berpusat kepada manusia, bukan lagi berpusat kepada Tuhan. Terus sekarang tuh to have, bukan lagi to be. Terus pemuda sekarang juga lebih sering pengen itu jadi bos, bukan jadi pelayan lagi ya. Kayak misalnya tuh di rumah aja deh, pembantu gitu kan, pengennya dilayani, gak mau berbuat sendiri gitu, pengennya tuh misalnya nyuruh-nyuruh apa gitu. Nah, terus cara untuk menjauhi dari semua itu ada empat cara. Yang pertama tuh kita harus dipenuhi Roh Kudus. Ayatnya ada di Roma pasal 5 ayat 5. Roma 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Terus ada satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang kedua itu menampakkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang 5 ya. 22 sampai 23.
5 ya. 22 sampai 23. Baca. Berarti 5 boleh lagi. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terus yang ketiga, melayani sesuai karunia ilahi. Itu ada di 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Makan lo duluan. Ayat 1 sampai 11. Itu baca di rumah ya, panjangnya. Yang keempat itu kita harus perbaharui roh dan pikiran kita. Ayatnya ada di Efesus 4 ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Nah, ini kan roh kita kan diperbaharui ya. Jadi tuh kita harus mempunyai itu, kita harus berdoa dengan roh. Terus roh kita tuh harus menyala-nyala. Roh kita tuh harus semakin kuat, terus tidak bercacat, luar biasa, dan membangkitkan kekuatan kita. Ayatnya ada di 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Nah, itu untuk yang berdoa dengan roh. Terus yang roh yang nyala-nyala itu ada di Roma pasal 12. Kalau kita lawan Roma pasal 12. Ayat 11. Janganlah hendaknya keyakinanmu kendor, biarlah kamu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, terus sebagai pemuda zaman sekarang tuh kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang belum percaya. Jadi tuh kita harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jadi itu apa namanya, orang yang belum percaya itu dapat melihat kita melihat kita tuh memancarkan kemuliaan Allah ya, jadi bisa jadi percaya juga. Sekian khotbah saya.